Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nuriana dari Prodi Psikologi dengan NIM 1021111007. Ingin mempresentasikan terkait dengan biografi tokoh. Untuk tokoh yang saya ambil sendiri yakni Insinyur Jamil Azaini MM. Kelahiran Purworejo, Jawa Tengah, 19 Agustus 1968. Untuk pendidikannya sendiri, Sosial Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor, SMANY Halim 1987, SMP Tribakti Utama. Untuk karirnya, dosen pasca sarjana IPB, founder PT Kubik Kreasi Sisi Lain, founder Dompet Duafa Republika, founder Baitul Ma'al Wa Tamwil BMT, penggagas Indonesia Inspiration Moment. Beliau seorang anak desa miskin, tinggal di tengah hutan di Lampung. Orang tuanya adalah orang tua termiskin kedua di kampung. Walaupun tinggal di tengah hutan dan banyak keterbatasan dan juga kendala untuk sampai ke sekolah, beliau harus melepas sepatu dan melewati sungai, tapi itu semua tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bersekolah. Walaupun beliau miskin, orang tuanya punya kebiasaan sebelum tidur, dan menurut saya kebiasaan ini yang seharusnya kita tiru. Orang tua Bapak Jamil memanggil anak-anaknya untuk memberikan nasihat. Isi nasihatnya seperti ini. Memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Nasihat itu disampaikan setiap malam, hingga beliau hafal dan di halaman depan buku tulis, Pak Jamil sendiri menulis nama dan juga cita-citanya, yakni menjadi insinyur pertanian. Ketika SD, beliau pernah diremehkan cita-citanya, ditertawakan oleh teman-temannya dan juga gurunya memberikan nasihat. Kalau punya cita-cita jangan terlalu tinggi, bagai pungguk merindukan bulan, membuat dirinya terpacu untuk membuktikan bahwa beliau bisa mencapai cita-citanya. Ketika SMP mencari beasiswa. Ketika SMP mencari biaya sendiri, waktu SMA juga Pak Jamil berjalan kaki 45 km untuk sampai di sekolah. Saat kuliah di IPB, Pak Jamil juga jualan koran dan tidur di mes dan hanya makan satu kali sehari, yakni jam 1 siang. Dari sekelumit-rumit kehidupan, Pak Jamil sekarang tak hanya jadi insinyur pertanian, juga menjadi CEO di perusahaan sendiri. Beliau punya 5 perusahaan. Untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan bisnis. Maka dari itu beliau membina 138 pembisnis. Beliau juga mendirikan sekolah gratis di Lampung untuk orang-orang miskin. Muridnya lebih dari 1.600 orang. Bukan hanya itu saja, sekarang beliau sudah menulis 10 buku sejak tahun 1995. 9 buku telah menjadi bestseller. Beliau juga menjadi pembicara publik dengan berbagai tema, khususnya pengembangan diri, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat. Beliau juga mempunyai obsesi untuk menginspirasi dan mendorong 5 juta orang untuk menjadi sukses mulia melalui gerakan sukses mulia yang digalangnya. Namun sejak tahun 2004, beliau fokus memberikan training maupun pencerahan personal development yang bersumber dari buku Kubik Leadership Gramedia di berbagai perusahaan atau instansi. Beliau pun aktif bergerak memutus rantai kemiskinan dan mendirikan pesantren wirausaha, menginisiasi dan mendampingi berbagai usaha kecil serta lembaga pemberdayaan masyarakat. Bersama Pak Eri Sudewo dan kawan-kawan, Pak Jamil mendirikan dan membesarkan lembaga Dompet Duafa Republika yang mendapat pengakuan dunia internasional. Beliau juga mendirikan Baitul Ma'al Wa Tamwil atau bisa disebut BMT yang pada awalnya hanya bermodalkan jutaan rupiah, kini asetnya triliunan rupiah. Tak hanya itu, Pak Jamil juga memiliki program rumah sakit cuma-cuma, sekolah berkualitas yang menampung anak-anak cerdas yang tidak mampu dari seluruh Indonesia. Ada juga program masyarakat mandiri, pertanian, tebar hewan kurban, dan lain sebagainya. Oke, next. Satu kalimat yang mewakili profil Pak Jamil adalah seorang entrepreneur yang memiliki hobi menjadi seorang trainer dan senang melahirkan orang-orang yang bermental pemimpin. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk tidak menyerah dan memperjuangkan cita-cita kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.